Oke teman-teman, kita akan mereview TV terbaru dari Sony di 2022 ini. Ini dengan tipe 65X90K teman-teman. Ini TV-nya para gaming teman-teman ya. Ini TV cocok sekali untuk gamer. Kenapa cocok untuk game? Ayo teman-teman. Untuk TV ini masih menggunakan panel soft panel ya teman-teman ya. Lalu untuk bezelnya ini udah tipis sekali, jadi dia udah nggak ada jeda antara TV dengan sisi tepi ya. Di sini kita full teman-teman. Ini udah full sekali teman-teman ya. Nah, dan ini tampilan Android biasanya seperti ini ya, teman-teman. Lalu untuk TV ini teman-teman, ini kita mau lihat di bagian belakang seperti ini. Untuk di bagian ini speaker untuk TV ini menggunakan speaker 4 buah teman-teman. Jadi speakernya ini sangat besar sekali ya untuk suara. Di sini ini ada speaker, ini ada 2 buah di sebelah kanan dan sebelah kiri di sebelah sana. Lalu untuk kakinya seperti ini teman-teman. Ini kakinya bahannya metal nih. Ini kaki ini jadi nggak mudah patah juga nih teman-teman. Lalu untuk di portnya ini kita ada USB-nya kita ada 2. Lalu di sini ada digital audio out-nya teman-teman. Ini untuk kabel optikalnya. Lalu ini ada earphone juga ya teman-teman. Lalu ini yang warna kuning ini video in teman-teman. Lalu untuk HDMI dan HDMI untuk salah satunya TV ini yang support sampai 4K 120 Hz. Jadi TV ini sangat cocok untuk main kita kalau teman-teman suka game, main PS5 ini sangat cocok sekali. Lalu ada ini untuk kabel jaringan internet teman-teman, kabelannya. Dan ini jack antena. Oke teman-teman, dan untuk TV ini teman-teman, TV Sony XR65X90K ini menggunakan prosesor XR Cognitive Processor namanya teman-teman. Jadi untuk prosesornya ini dengan resolusi gambar 3840 x 2160 dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Jadi ini sangat jernih teman-teman kalau kita nonton TV ini ya. Lalu ditambah juga dengan XR Clarity teman-teman. XR Clarity itu kalau kita mau nonton olahraga, nonton film-filmnya dengan gerakan cepat, itu bisa gambarnya itu bisa lebih cerah, lebih jernih dan lebih natural teman-teman. Ditambah dengan X motion teman-teman, itu sampai 800 X motionnya. Jadi kalau TV normalnya pada umumnya itu hanya 200. Untuk di Sony ini sampai 800 teman-teman. Tapi dan untuk mode gamenya ini juga didukung. Ini memang TV-nya para game, ini didukung mode gamenya itu otomatis teman-teman. Ini mode gamenya ini sangat-sangat otomatis. Lalu untuk speaker itu menggunakan 4 buah speaker yang tadi saya jelasin. Ada 4 buah speaker, di bawahnya itu ada 2 ya teman-teman, di bagian sini ada 2, lalu di belakang tadi ada 2. Dengan didukung juga teman-teman ada XR suronya 3D teman-teman. Jadi kompatibel juga dengan Dolby Atmos. Ini ada suronya teman-teman ya. Jadi TV ini kalau teman-teman nggak ada speaker di rumah, nggak perlu beli speaker juga teman-teman. Ini suaranya udah bagus sekali. Terus ada juga untuk voice zoom-nya teman-teman. Jadi voice zoom itu fungsinya kalau ada suara kita nonton TV kurang jelas, dia bisa deteksi teman-teman. Jadi suaranya itu dia bisa dianalisa lebih jelas teman-teman. Ini salah satu kecanggihan dari Sony XR90K ini teman-teman. Terus ada juga untuk aplikasinya satu lagi teman-teman. Ini yang hanya Sony yang punya ini teman-teman. Dia ada IMAX, namanya IMAX. Itu kita mampu memperbesar gambar. Jadi kalau biasa gambarnya kita tampilin kecil di TV lain, di Sony gambarnya bisa lebih gede. Jadi banyak tampilan gambar, tampilan warna itu lebih banyak teman-teman. Dia ada yang namanya IMAX dan ini hanya ada di Sony X90K teman-teman ya. Dan untuk TV ini teman-teman, kita mau coba lihat di menunya. Untuk TV Sony ini didukung juga dengan Google TV teman-teman. Jadi untuk Google TV ini teman-teman bisa banyak pilihan untuk nonton seperti ini. Cuman kalau kita harus siapin akun Google teman-teman, harus connect ke sini juga ya teman-teman ya. Dan kita coba masuk ke pengaturan, kita ke setelan teman-teman. Dia ada ini teman-teman ya, ini ada Google TV. Lalu kita coba ke
sistem teman-teman. Jadi di sini untuk TV Sony XR65X90K ini menggunakan OS Android terbaru, Android 10 ya teman-teman. Didukung dengan Google TV tadi teman-teman. Nah, dan ini ada untuk pengaturan tanggal dan waktunya teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa bukan hanya setel tanggal dan waktu, ini kita bisa setel untuk zona waktunya juga ada teman-teman. Jadi tergantung daerah teman-teman di mana, ini kita bisa atur. Lalu untuk timernya ini kita juga ada timer untuk on off ya teman-teman. Kalau TV lain pada umumnya hanya timer untuk off, di sini on off teman-teman. Dan ini untuk bahasa kita, dan untuk penyimpanan sama seperti pada umumnya. Untuk ruang penyimpanan internalnya itu 4,4 GB teman-teman ya. 4,43 GB aja ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk reviewnya saya cukup sampai di sini. Kalau teman-teman suka, silakan subscribe channel saya. Terima kasih.